we are live. Selamat malam, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Intan Aletrino. Dan seperti yang dijadwalkan untuk malam hari ini, get inspired dengan tema tips sehat menyambut new normal. Dan pastinya pada malam hari ini aku nggak akan live sendirian, karena akan ada narasumber cantik. Kebetulan teman saya juga, senior saya tepatnya. Nah, ini adalah Dr. Raisa Broto Asmoro. Siapa sih yang tidak kenal beliau? Dokter cantik, mom of two kids, dan juga merupakan seorang putri Indonesia lingkungan 2010 kalau saya nggak salah. Nah, nanti kita akan bincang-bincang dengan beliau mengenai bagaimana sih kita bisa menyambut era new normal, tapi dari segi kesehatan. Saya yakin bukan saya saja, tapi para viewers juga pasti udah bingung, aduh gimana ya caranya. Nah, oleh karena itu kita akan meminta pendapat atau point of view dari Dr. Raisa yang pastinya sudah ahli dalam bidangnya, yaitu kesehatan. Dan sepertinya Dr. Raisa sudah bergabung ya, so let's join us. Saya coba gabungkan dulu. Let's wait. Dr. Raisa akan join dengan kita sesuai tema Get Inspired, tips sehat menyambut new normal. Ya, oleh karena itu juga saya ingin mengajak teman-teman, kalau sudah join di live ini, jangan lupa untuk follow account Instagram kita @uctvgo.plus, dan jangan lupa juga nih teman-teman untuk download aplikasi UCTV Go. Itu bisa di-download di Google Play dan juga di App Store. Ini adalah aplikasi dari UCTV, dimanapun dan kapanpun Anda bisa menikmati tayangan menarik dari UC. Dan tidak itu saja, kalau misalnya kelewatan program kesayangan Anda, tenang, langsung bisa Anda view kembali di aplikasi UCTV Go. So, jangan lupa di-download di Google Play and App Store. Nah, ini dia. Halo, hai Apa Intan. kabar? Alhamdulillah aku baik. Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Aduh, as always ya, cantik. Aduh, kayak fresh Soalnya. terus ya. Iya, orang yang diomongin dari tadi. Dr. Yes, Raisa, thank you so much for joining us. sama-sama. Sesuai tema hari ini, Get Heeh. Inspired, tips sehat menyambut new normal. New normal, oke. Hmm, Kalau kemarin kan banyak istilah ya, Hmm, COVID-19, Corona, hmm, ya hmm. PSBB. Sekarang Iya, masyarakat dibingungkan lagi dengan yang namanya new normal ya. Kayaknya banyak yes, istilah-istilah gitu ya. Nah, bagaimana nih Dokter Reza so far di oke. tengah pandemi ini kalau untuk kegiatan sehari-hari Dokter Reza? Aku sih, ya ini sebenarnya aku udah ngejalanin new normal ya selama beberapa waktu ini ya. Karena kan semua jadi kerja di rumah, terus sekolah anak-anak juga di rumah. Kita membatasi banget kegiatan keluar rumah gitu. Kalau nggak sangat perlu, nggak keluar rumah. Jadi ini selama ini udah dijalanin sebenarnya udah new normal sih. Cuma perbedaan the term of new normal dari apa yang pemerintah canangkan itu ternyata berbeda dari segi apa sih new normal itu sendiri. Jadi kalau menurut pemerintah nih Intan ya, jadi yang disebut new normalnya versi Indonesia itu adalah perubahan pola hidup di situasi yang pandemi seperti ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, apa sih artinya perubahan pola hidup itu tadi? Artinya adalah udah ada nih sekarang nih kebijakan di mana pemerintah tuh akan membuka kembali yang namanya aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, terus kegiatan publik gitu yang tadinya tertutup karena PSBB, akhirnya harus dibuka kembali. Tapi terbatas ya, Iya. dengan adanya standar atau protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu. Jadi ya, ternyata the new normal versi yang akan datang, yang akan kita hadapi in a few days ini, beberapa hari ke depan ya, kita sudah boleh beraktivitas di luar rumah, tapi tetap harus memperhatikan beberapa hal lah gitu, ya hal-hal kesehatan gitu. Benar, mungkin juga banyak yang keliru ya dokter ya, Hmm. merasa bahwa wah new normal seakan-akan Hah? COVID ini nggak ada, padahal kan tetap ada gitu ya. Nah, Jadi berasa rules-nya sepertinya agak ada dikasih kelonggaran, padahal mm-mm. tetap ada protokol kesehatan tetap harus dijalani. Yes, betul banget. Itu dia yang kadang-kadang
Takutnya nih yang disalahartikan sama banyak orang adalah, oke, berarti ini kita udah boleh aktivitas di luar rumah, tapi berarti yang namanya COVID-nya udah nggak perlu dikhawatirin lagi dong. Kita udah santai aja dong. Kita udah boleh jalan-jalan ke mall lagi sama anak-anak. Kita udah boleh pergi-pergian lagi, kerja lagi seperti biasa. Nah, sebenarnya itu yang harus diperhatikan sih. Jadi bukan berarti begitu new normal ini COVID-nya juga jadi gone gitu aja, enggak. Justru malah kalau kita lihat dari jumlah kasus nih, Intan, hari Iya. ini penambahan kasus positifnya itu bahkan sampai 600 lebih orang. Yang Per kemarin hari. 500, yang kemarinnya lagi 400 orang per hari. Artinya apa? Kita belum belum ada kurva yang menurun, bahkan landai pun belum gitu. Jadi bahkan jumlah kasusnya masih terus meningkat. Tapi kan kita nih juga harus mensupport pemerintah ya, karena kalau terlalu lama kita PSBB, memang kalau nggak ada yang namanya sektor perindustrian, nggak jalan perdagangan, nggak jalan, pasti kan perekonomian negara juga bahaya banget ya, juga terancam Setuju. gitu. Setuju Yes. banget. Mungkin beberapa masyarakat nggak mengerti kondisi ini ya. Banyak yang kemarin-kemarin nge-request lockdown ke pemerintah. Mm, Cuman kan mm, lockdown di beberapa negara nggak bisa kita samain ya dok. Di Indonesia kan pasti situasinya berbeda. Jadi mau nggak yes, mau diaplikasikanlah new era atau new normal. Tapi yes. so far, Dokter Reza kalau kegiatan praktek Hmm? masih? Prakteknya tutup karena Hmm. saya kan non emergency ya, jadi saya kan prakteknya karena di estetik, jadi mengutamakan semua karena klinik bersama itu yang emergency dulu. Jadi Oke. semua APD diarahkan ke sana, semua pasien untuk yang emergency aja. Jadi kita yang di poliklinik biasa gitu non emergency harus tutup. Dan nanti di era new normal ini diharapkan udah bisa kembali karena pembukaan sektor jasa juga termasuk salah satunya, dunia medis non emergency juga diperbolehkan untuk dibuka kembali. Tapi ya itu dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang Oke. benar. Oke, berarti ini bisa dikatakan sebentar lagi Dokter Aisyah akan Mm, beraktivitas seperti yes, biasa, tapi menjalankan dengan sesuai aturan dan anjuran pemerintah ya. Ini aku benar, kepo, iya. kepo sedikit. Hmm, Aku hmm, selalu membayangkan perasaan seorang dokter bagaimana ya, karena yes. saya tahu bahwa pasti ada kewajiban dan Hmm, emang udah ibaratnya ya udah tugasnya untuk hmm, membantu pasien. Tapi ada yes. rasa takut nggak sih dok untuk nanti praktek terus bersinggungan dengan orang yang mungkin positif COVID? Oh, oke. Sebenarnya takut sih pasti wajar ya sebagai manusia. Tapi kan sudah ada guidance-nya. Ya, jadi dari dulu kita emang udah diajarkan untuk gimana sih cara menjaga diri supaya nggak terpapar gitu. Nah, itu mungkin yang kemarin-kemarin ini sempat terlupakan sih, karena sebenarnya protokol itu sendiri kan sudah ada nih untuk orang-orang yang memang di lapis pertama. Misalnya ada yang harus menggunakan APD lapis kedua, lapis ketiga, tergantung dengan penyakit yang dihadapi atau resiko penyakit yang dihadapi gitu kan. Ya ini diingatkan kembali untuk menerapkan itu gitu. Kayak kita paling simpel gini deh, kalau nggak kebayang dokter gimana nih Intan, pernah Hmm, inget nggak dulu mungkin waktu kecil di rumah sakit, kalau misalnya kita mau beli obat atau kita mau daftar ke rumah sakit, itu bahkan interaksi pasien yang daftar dengan si orang yang bekerja, dengan karyawan, itu selalu dibatasin sama kaca, terus ada lubang kecil. iya, iya, Pernah inget nggak? Nah, iya, zaman iya, dulu iya, kan begitu ya. iya, Itu iya. salah satu contoh yang real aja yang dihadapkan oleh masyarakat. Sebenarnya harusnya protokol kesehatan di rumah sakit itu sebegitunya gitu. Jadi antara si petugas medis dengan orang yang sakit itu ada batasannya, dan memang lubang kecil itu hanya untuk interaksi, tapi selebihnya dibatasi oleh kaca. Nah, zaman sekarang kan rumah sakit banyak yang nggak memberlakukan itu lagi, ya kan? Iya, iya, Malah iya, dibikin lounge, iya, apotek betul. terbuka gitu ya. Iya, iya. Jadi sebenarnya kita cuma cuma dalam situasi yang ini sebenarnya sudah ada protokolernya, tapi diingetin lagi nih, ingat kita harus kembali ke masa-masa dimana kita harus jaga diri banget loh gitu. Iya. Ya, mungkin sifatnya manusia juga kali ya, ketika Yes. semua terasa dan terlihat aman, akan Mm, melupakan hal-hal seperti itu. Sama mm, aja dengan mm, halnya mm, sekarang kali ya dok, mm, semua orang mm. pada beli hand sanitizer, cuci tangan, padahal sebenarnya nggak ada COVID pun harus sedemikian gitu ya. Bener-bener banget. Iyalah yang namanya PHBS tuh, yang perilaku hidup bersih dan sehat tuh kayak dari kecil kita udah diingetin kan. Oke, kita harus jaga perilaku hidup bersih, kesehatan diri dan kesehatan lingkungan sekitar kita.
terus daya tahan tubuh kita dengan gizi seimbang dan lain sebagainya. Terus udah gitu, ada lagi kita diingetin cara cuci tangan. Coba umur segini kita masih diingetin cara cuci tangan yang baik dan benar. Miris ya sebenarnya ya. Miris kan? Iya, iya. Padahal dari kecil kita sebenarnya udah tahu gitu, dan itu ada Ya, di mana-mana kan, ya, step-stepnya itu berapa lama. ya, that's Tapi why 2020 masih ngajarin orang cuci tangan itu sesuatu yang beyond ya. Zaman dulu mungkin kita mikirnya, wah 2020 udah ada mobil terbang. malah mulai dari nol lagi gitu ya. Iya, Oke. basic lagi gitu. Oke, Dokter Raisa, ini kan pasti kalau Yes. kita ngomongin new normal pasti ada protokol dari pemerintah juga, dari Kemenkes juga. Mungkin bisa Mm-mm. sedikit kasih briefly short education tentang new normal dari segi kesehatan nih, Dok. Oke, sebenarnya memang ada beberapa indikasi sih yang diberikan oleh WHO ya untuk menghadapi new normal. Tapi karena perbedaan terms new normal dari WHO dengan Indonesia, so oke, saya langsung skip aja ke protokolnya aja. Jadi karena kita ini sudah dipastikan nanti akan menjalani the new normal versi Indonesia, ya udah sekarang jalanin aja protokol pencegahan penyakit penular. Yang pertama pasti ya semua orang kayak udah diingetin cuci tangan, balik lagi ya, Ya. kita harus memastikan gimana caranya menjaga kebersihan tangan ya, dan jangan sentuh-sentuh area yang rentan kayak mata, hidung, mulut dengan tangan yang kotor yang kita nggak tahu ini ada kuman-kuman apa aja di situ gitu. Jadi pastikan kebersihan tangan nomor satu. Terus kedua, pastikan kebersihan area pernafasan kita dengan yang pertama menggunakan masker. Makanya sekarang sejak CDC mengeluarkan pernyataan nggak cuma yang sakit aja, tapi semua orang harus pakai masker dan boleh aja pakai masker kain untuk yang masyarakat awam non medis. Jadi ternyata sudah terbukti itu bisa mencegah penularan bisa sampai 70%. Jadi ya oke lah ya dengan masker yang tepat, 3 ply pastikan gitu ya pasti sudah bisa mencegah penularan sampai 70% kan lumayan banget gitu ya. Terus pastikan jaga jarak, social distancing. Itu mutlak di semua tempat. Kalau misalnya angkutan umum nggak bisa nggak bisa jaga jarak, sebaiknya kita yang sadar dulu, kita sadar sendiri bahwa kita harus jaga jarak gitu. Terus 1-2 meter itu kan ada alasannya juga ya, karena supaya ya virusnya itu nggak nyampe karena dia harus numpang lewat droplets gitu. Which droplets itu kan keluar kalau misalnya kita lagi ngomong kayak gini, ketika ada yang batuk atau bersin gitu. Jadi ya dipastikan kalau jaga jarak dan pakai masker itu sudah sangat bisa meminimalisir penularan. Apalagi kalau misalnya kita rajin cuci tangan. Dan pastikan juga harus mengurangi perjalanan. Jadi kalau misalnya ada yang mesti keluar kota untuk hal-hal yang tidak perlu gitu ya, itu yang harus diantisipasi karena di masa perjalanan itu sebenarnya paling rentan ya. Terus ada lagi protokol dari pemerintah yaitu memastikan kebersihan dan disinfeksi di lingkungan kerja. Nah, jadi itu semua orang sudah harus sadar bahwa di lingkungan pekerjaannya, di lingkup kantornya gitu ya, itu harus dijaga selalu kebersihannya. Sama ikut terus yang namanya komunikasi dari pemerintah, komunikasi dari para tenaga medis itu harus selalu ikut di update terus informasinya gitu, karena ya pasti ada selalu informasi yang terbaru gitu yang bisa membantu kita. Sama jangan sengaja berkontak langsung dengan orang-orang yang terpapar atau orang yang dicurigai terpapar itu sih paling protokolnya. Jadi kalau secara general sebenarnya ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita sudah dianjurkan sejak jauh PSBB diaplikasikan sebenarnya. Jadi emang di new normal ini apa yang sudah dianjurkan sebelumnya tetap harus dijalankan meskipun ada ibaratnya sifat peraturan yang sedikit dikendorkan gitu ya dokter ya. Yes, meskipun sebenarnya pada kenyataannya ada banyak banget sih hal yang mesti diingetin. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke kantor aja misalnya nih Intan ya, mungkin dulu kita nggak pernah bawa-bawa antiseptik atau alat pembersih tangan gitu ya. Mungkin
Mungkin kalau nggak ada hand sanitizer, kayak semua orang memang mengeluh hand sanitizer habis dan mahal ya. Dan kalau bikin sendiri juga takutnya kualitasnya nggak sesuai standar gitu. Ya Hah, bawa sabun aja kemana-mana, karena kalau di mana-mana pasti ada air kan. Nah, ya. sabun kan yang disarankan. Nah, jadi mungkin yang berbeda adalah pada prakteknya nanti, kita apa yang kita bawa dan kita lakukan sehari-hari itu yang lebih banyak perubahan kebiasaannya. Yang tadinya mungkin nggak pernah bawa-bawa sabun, jadi bawa sabun. Yang tadi nggak pernah bawa baju ganti, jadi bawa baju ganti. Yang tadinya kemana-mana nggak pernah bawa masker ganti, karena masker kain itu kan harus diganti setiap 4 jam sekali. Ya udah, harus bawa ganti. Terus apa namanya, bawa bekal sendiri dari rumah, termasuk alat makannya. Ya karena kalau kita makan di luar, itu ini semua yang lagi nonton harap diperhatikan ya, karena tadi balik lagi penularannya melalui droplets. Ya, Ya. jadi kalau misalnya droplets itu adalah percikan air liur lah kasarnya ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak tahu dia sakit, terus dia makan menggunakan sendok yang sama dengan kita dan proses pencuciannya tidak bersih, tidak higienis, kumannya si virusnya masih ada di situ, ya kan itu bisa menularkan ke orang lain. Makanya penting banget, mungkin pada prakteknya akhirnya harus bawa bekal sendiri, bawa alat makan sendiri, bawa tempat makan, bawa perlengkapan beribadah untuk yang muslim gitu kan, harus sholat sendiri. Ya sajadahnya, mau kenanya semuanya nggak boleh ganti-gantian lagi gitu, dan harus jaga jarak. Terus apa ya itulah, jadi yang pada prakteknya akhirnya ketika kita mau pergi kemana, ya itu yang harus disiapkan gitu. Banyak Ya. sih sebenarnya. Mhm. Mungkin karena bagi yang tidak terbiasa ini mungkin agak susah ya dok Hmm, diaplikasikan di awal-awal. Tapi kalau misalnya hmm, udah biasa dilakukan beberapa minggu, kayak saya nih misalnya hmm, contoh kecil aja, hmm, kalau saya ya, keluar dan nggak hmm. pakai penutup wajah, nggak pakai masker tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Itu kan semuanya karena kebiasaan ya gitu ya Yes, dok. Dan betul. ini good reminder juga dari Dokter Raisa buat viewers. Emang Hmm, ya kalau hmm, misalnya ini kan ada wacana buat pembukaan mall kembali, takutnya hmm. orang-orang pada mulai mencari apa ya namanya entertainment di luar dengan pergi Yes. makan dan Hmm, terlena sama hiburan-hiburan seperti itu sehingga hmm. lagi-lagi nih mengabaikan resiko-resiko seperti itu. Jadi itu tips yang Yep. bagus banget dari Dokter Raisa. Kalau bisa bawa bekal sendiri, kalau misalnya sholat di musola tuh bawa sejadah sendiri gitu ya dokter ya. Yes, betul. Mhm. Nah, ini tadi dokter sempat mention mengenai saat masyarakat Hmm. dengan masif memborong yang namanya hand sanitizer. Nah, saya adalah salah satu orang yang ikut antri di apotek waktu itu. Dan saya Oke. notice, saya notice bahwa banyak sekali masyarakat memborong yang namanya vitamin juga. Semuanya deh, Ah, apa aja yang ya, bisa dikonsumsi itu diborong. Nah, kira-kira diminum. selain mengaplikasikan protokol dari pemerintah tersebut, kalau untuk Hmm, konsumsi makanan atau vitamin sendiri, sebenarnya hmm. apa sih yang baiknya dikonsumsi agar kita bisa menjaga daya tahan tubuh, dok? Apakah Oke. berkonsumsi begitu banyak Hmm. vitamin malah bagus atau justru efeknya sebaliknya gitu? Nah, itu dia. Tolong Jadi cerahkan kita semua. sebenarnya gitu Intan, kan ya kita itu tadi namanya proteksi dari luar, tapi kan benteng utamanya adalah daya tahan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya yang harus di-maintain utama dulu gitu. Dan yang namanya daya tahan tubuh pasti sangat erat kaitannya sama pola hidup sehat. Pola hidup sehat tadi saya udah jelasin, yang hidup bersihnya ya, yang udah diomongin dari tadi. Nah, hidup sehatnya adalah apa? Pertama, konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Gizi seimbang ini mungkin zaman dulu banget waktu saya kecil sih, nggak tahu zaman Intan ya. Zaman saya kecil masih ada 4 sehat 5 sempurna. Nah, sekarang kan udah nggak ada nih, udah diganti jadi gizi seimbang. Tujuannya apa? Nah, supaya semua gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu semuanya tercukupi, semuanya masuk. Nah, yang paling gampang nih buat semua viewers nih yang lagi nonton, um, tinggal browsing aja, namanya Isi Piringku. Itu udah lama banget dicanangkan oleh Kemenkes sebenarnya, untuk ngasih tahu sebenarnya kita tuh harus makan porsinya seberapa sih, makan apa sih gitu. Nah, itu ada contohnya di situ. Dan terlihat jelas bahwa ternyata sayur dan buah itu harus dikonsumsi per kali makan. Di mana sayur itu porsinya harus sama banyak dengan karbohidrat. Artinya banyak banget. Jadi bukan cuma garnish di samping gitu loh sayur tuh. Indonesia kan biasanya Dan begitu dok, cuma jadi nah itu pemanis dia aja. makanya. Terus buah juga harus dimakan, porsinya sama banyaknya dengan lauk pauk. Dan buah itu tidak bisa menggantikan sayur, sayur tidak bisa menggantikan buah. Artinya apa?
Karena ada vitamin yang ada di sayur, ada vitamin yang ada di buah, ada mineral yang ada di salah satunya, jadi nggak bisa saling digantikan gitu aja atau dihilangkan. Semua harus masuk asupannya. Nah, gizi seimbang itu apa aja? Pasti karbohidrat, protein, lemak, kalau bisa lemak baik. Dan jangan terlalu takut sama lemak, karena kita butuh lemak. Sebenarnya salah satu fungsinya adalah untuk penyerapan atau proses vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau kita sampai kurang lemak, kita makan vitamin itu juga nggak bagus, nanti nggak akan terserap dengan baik, percuma gitu jadinya. Terus di sana harus ada mikronutrien. Apa itu? Yaitu vitamin dan mineral. Vitamin tuh tadi kan sempat nanya, semua dimakan. Nah, sebenarnya banyak orang justru nanya kebalikan sama saya. Kan vitamin yang dibutuhin buat daya tahan tubuh selama ini terkenal vitamin C. Jadi kayak semua orang rebutan vitamin C dengan dosis tinggi, itu bahkan yang disuntik-suntik gitu ya. Rasanya kayak udah wah paling keren gitu. Paling aman gitu ya. Nah, padahal nggak begitu. Tapi benar kata Intan bahwa memang semua yang dibutuhkan tuh apa aja. Misalnya vitamin A butuh, vitamin B semua, B kompleks ya. Itu semua butuh. Vitamin C, vitamin D yang sempat hits banget soal berjemur. Terus vitamin E, vitamin macam-macam lah yang lain ya, yaitu sama mineral kayak ada selenium, zat besi, zinc, magnesium, itu semua harus masuk. Kenapa? Karena semua itu mendukung supaya sistem imun kita bekerja dengan optimal. Kalau salah satu aja yang kurang, ya kurang optimal nanti jadinya. Makanya semua harus dikonsumsi. Tapi kembali lagi, apakah semua harus diminum dengan dosis yang berlebihan gitu ya? Enggak juga. Karena ternyata yang kita butuhkan, kalau kita asupan makanannya tuh udah bagus gitu ya, gizi seimbangnya udah tercukupi, dari suplemen itu sebenarnya nggak perlu terlalu banyak. Bahkan nggak perlu sampai ribuan dosis, karena ingat kalau berlebihan juga nggak bagus, pasti ada efek sampingnya, terutama ke ginjal dan ke hepar kita atau hati kita. Jadi hati-hati sih kalau misalnya kita hanya mengandalkan si vitamin aja, tapi gaya hidup yang lain nggak diperhatikan, ya percuma gitu. Apalagi kalau kita makannya asal-asalan, orang Indonesia biasanya udah makannya awalnya sehat bentuknya, tapi ujung-ujungnya digoreng-goreng terus ya sampai vitamin mineralnya rusak. Akhirnya percuma. Nah, sebenarnya nggak apa-apa atau nggak berlebihan gitu. Jadi vitamin di sini kalau saya nggak salah tangkap ini sifatnya komplementari aja ya. Jadi emang intinya dari makan gizi seimbang dulu nih, baru dilengkapi dengan vitamin. Jangan kebalik makan vitamin. Jangan kebalik. Udah minum vitamin, ya makan gorengan sepiring ya nggak masalah. Nggak gitu juga ya pola pikirnya. Ya nggak gitu juga. Yes, betul gitu. Oke, nah tadi juga sempat menyinggung soal vitamin D yang bisa diperoleh dengan cara berjemur. Ini masih banyak yang simpang siur. Jangan jauh-jauh deh. Saya sama mama aja tuh sering berdebat, di jam segini baiknya, di jam segini baiknya. Tolong cerahkan kami, dokter. Kamu tim jam berapa? Aduh, ini kapan bangun aja deh gitu. Yang penting masih ya udah gitu. Langsung gitu ya. Oke, ini awalnya juga kenapa kok ada statement saya harus berjemur di jam 10, ada yang harus berjemur jam 1 siang, bahkan ada yang bilang harus berjemur jam 8 pagi gitu ya. Saya sampai akhirnya penasaran sendiri, karena yang ngomong tuh berbagai dokter dan berbagai saintis yang punya basic ilmu beda-beda. Tapi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya ternyata kita nggak bisa menyamaratakan satu Indonesia nih dari Sabang sampai Merauke untuk berjemur di jam yang sama. Kenapa? Karena pasti sinar mataharinya beda-beda, ya kan? Belum tentu di rumah saya, bahkan di rumah Intan nih, jam 10 efek sinar mataharinya atau sinar ultravioletnya memberikan hasil yang sama. Nah, makanya sebenarnya kita udah punya teknologi nih, yaitu UV Index namanya. Itu ada di semua aplikasi handphone. Di weather kita itu pasti ada. Nah, kenapa sih kita harus lihat itu? Karena pertama gini deh, kalau kita mau berjemur, kalau misalnya saya bilang, ya udah berjemur jam 10 ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya di gunung dengan di pantai jam 10 pasti kan udah beda banget ya. Nah, jadi berjemur itu pertama dipengaruhi oleh letak, ya, tinggi rendahnya suatu daerah sama bujur atau lintang. Jadi pasti beda. Sinar matahari jatuhnya beda-beda dengan bujur tertentu, lintang tertentu. Terus yang kedua, dipengaruhi juga oleh cuaca. Jadi kalau misalnya lagi musim nih, kita Indonesia cuma 2 musim ya enak sih ya, masih meskipun musim hujan masih kadang ada matahari. Nah, kebayang nggak kalau misalnya kita tinggal di 4 musim, dimana di situ ada
winter misalnya. Oke, harus berjemur jam 10. Mau jam 10 di musim winter juga nggak akan ada sinar Matahari ultraviolet belum yang nongol. cukup. Nggak ada. Nah, itu. Jadi, pertama dipengaruhi musim. Terus ketiga, dipengaruhi juga sama waktu pasti ya. Pagi, siang, sore, malam pasti akan berbeda. Dan yang terakhir, polusi udara. Makanya orang berjemur di pedesaan yang masih asri gitu ya, dengan orang di perkotaan yang misalnya polusi udaranya tinggi sekali, itu pasti akan berbeda efeknya gitu. Nah, yang paling gampang kita pakai UV index itu tadi, di situ ada angka-angkanya. Jadi begitu Intan nih bangun mau jam berapa, dilihat dulu nih mau berjemur. Cek aplikasi. Ini UV indexnya kok udah lebih dari 11 ya? Wah, udah nggak aman nih untuk berjemur karena resiko kanker kulit pasti sangat meningkat di atas angka 11. Jadi Jadi jangan. rasio yang Ya aman udah. yang nggak betul. Nol sih udah nggak ada ya. Jadi 1 sampai 2 itu aman tanpa proteksi ya. Kemudian 3 sampai 5 sudah harus pakai proteksi. Ya harus pakai sunblock, sunscreen ya. Terus 5 sampai 10 harus proteksi yang lebih kuat lagi, apalagi kalau mau sambil olahraga terus berjemur kan waktunya lebih lama ya. Nah, itu harus pakai proteksi yang lebih kuat lagi, misalnya pakai topi, pakai kacamata hitam, pakai baju olahraga yang anti UV tuh gitu. Nanti kalau udah di atas angka 11 sebaiknya udah jangan ini lagi. Jangan berjemur lagi Oke, jadi caranya gitu. gampang banget ya. Apalagi kan siapa sih yang nggak punya smartphone zaman sekarang, tinggal download aplikasi UV Yes. Index, di situ bisa dipantau kapan waktu yang tepat untuk berjemur. Apalagi nih Mm-mm. kalau misalnya di kota metropolitan seperti Jakarta, berjemur jam 1, itu bukannya malah dapat vitamin D, malah dapat problem pernapasan yang ada mungkin gitu kan ya. Jangan ya, dilihat dulu. Jangan amit-amit ya. Jadi Oke. itu tips yang bagus banget dari Dokter Raisa. Bisa download aplikasinya untuk mantau nih UV indexnya aman atau enggak untuk berjemur. Oke, Yes. terakhir nih Dokter Raisa, ada Intan, pesan genre ya. aku tuh lagi baca terus aku tergelitik nih sama pertanyaannya yang Oh ya boleh, nonton nih, boleh. lagi nonton. Jadi tadi tuh ada yang nanya, pengennya makan buah dan sayur juga, cuma apa-apa sekarang mahal. Wah, belanjanya di mana dulu nih? Aku tuh suka bingung kenapa orang nganggap buah dan sayur mahal. Padahal itu lebih murah daripada lauk pauk apa yang lain-lain ya. Kayak misalnya eh gini deh, seikat bayam, kangkung, itu berapa sih harganya? Iya, 1.500. Berapa rupiah? 1.500, 2.000 rupiah. Ya Benar-benar. itu kan sudah cukup ya. Terus buah, kenapa buah selalu dianggap mahal? Mungkin patokannya buah tuh selalu yang buah-buah impor kali ya. Buah naga lah, buah kiwi, stroberi. Buah lokal juga nggak kalah bagus dan murah-murah. Ingat, ada pepaya. Tanam di rumah udah pasti tumbuh. Tanam di mana sih yang nggak tumbuh di Indonesia ya nggak sih? Pisang Bener. juga murah kan? Banyak kok, banyak banget buah-buah lokal dan sayur yang nggak usah sayur-sayur yang impor, yang apa apa sih istilahnya, nggak pakai tanah itu, hidroponik, nggak usah yang kayak gitu-gitu. Yang Iya. justru unsur hara yang kita butuh dari tanaman-tanaman biasa kita pertanian itu yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi, Mungkin harus aduh, dicek jangan. kembali ya, mungkin belanja di tempat yang salah ya, nggak jadi excuse ya dokter ya untuk harga Bukan mahal, jadi harga excuse, murah. iya, Udah bener. banyak opsi ya dok, kalau misalnya mungkin kurang suka buah mungkin bisa divariasiin ya, mungkin bikin smoothies untuk menambah cita rasa. Jadi Bener. nggak ada excuse buat tidak mengkonsumsi sayur atau buah ya. Yes, betul. Itu dia. Oke, nanti Aduh, kita akan apalagi nih coba kita. saya lihat di question box ya, kayaknya ini ada beberapa pertanyaan. Oke. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Danuantari. Dok, kalau sudah pakai face shield, apakah masih perlu pakai masker? Oke, sebenarnya tergantung kebutuhan dan keadaan. Jadi kalau misalnya kenapa sih kita harus pakai masker? Karena kan kita mencegah supaya droplet kita keluar dan si masker itu fungsinya untuk menyaring apa yang kita hirup. Ya, kalau misalnya kita nggak ketemu orang lain di lingkungan terbuka gitu ya, saya rasa nggak perlu pakai apa-apa, nggak apa-apa. Cuma kalau ada orang lain, nah kita nggak tahu orang itu bagaimana kondisinya, nah itu yang kita jaga. Apalagi kalau berdekatan ya orangnya, misalnya jaraknya 2 meter gitu, ya harus pakai masker juga. Tapi
Kenapa gitu? Face shield emang bisa mencegah supaya dropletnya nggak masuk. Cuma kan virus ini bisa jatuh ke bawah dan kemudian masuk melalui bawah face shield itu. Dan Iya. kemudian terhirup. Karena dia partikel yang sangat kecil. Iya. Jadi tetap harus hati-hati. Jangan cuma mengandalkan face shield. Terus lupa sama yang paling penting tadi, proteksinya menggunakan masker. Dan sebenarnya saya tuh tadi mau nyontohin. Karena pakai masker sendiri Boleh, tuh boleh. nggak bisa disepelekan. Nih, coba ini dihilangin dulu, oke. Iya, udah. Jadi buat semuanya, jangan lupa Intan, kan udah pakai masker nih. Nah, Kayak cara tutorial penggunaan langsung. maskernya juga harus benar ya. Jadi jangan hanya karena pakai masker terus semua disepelekan. Oh, udah aman kok. Ini masker udah kayak tameng. Nah, tapi tameng ini juga harus bersih ya. Jadi pertama tentu kita harus tahu cara mencucinya yang baik dan benar seperti apa, apalagi kalau maskernya kain ya. Dan dipakai ingat maksimal 4 jam. Dan kalau misalnya basah atau lembab harus diganti segera. Karena ini bisa jadi sarang kuman juga. Jadi kalau misalnya perginya lebih dari waktu tersebut minimal harus bawa 3 berarti ya. Terus cara penggunaannya juga harus benar. Jadi nutupin hidung dan mulut. Jangan cuma pakai masker begini Syarat atau doang cuma ya. begini. Ya, pakai masker harus begini yang jelas. Jadi nutup-nutup hidung, nempel di pipinya sini, tidak ada rongga, sampai menutup ke dagu sini. Terus Oke. ketika pakai masker, jangan dibeginiin ya. Atau malah gara-gara mau ngomong sama orang, hai, malah ngomong dibuka ya. Malah justru kalau ngomong ditutup. Terus Nggak ngerti lagi. jangan, nah, apalagi kalau dibalik, apalagi kalau gini, terus main diturunin gini aja. Nah, bagian yang tadinya kotor menghadap keluar, terus malah dipeperkan ke daerah yang paling rentan. Ya, tadi kan nggak boleh nih nyentuh-nyentuh hidung, mulut ya. Nah, ini malah dipeperin nih semua yang kotor ke bagian yang luar. Di luar itu ya, nggak boleh. Terus, makanya kalau udah pakai masker sekali keluar rumah, jangan dicopot-copot, jangan dinaik turunin. Apalagi pegang dengan tangan kita, terus tangannya megang bagian yang kotor, terus kita pegang muka kita. Nah, naik lagi ke sini. Nah, tambah kotor kan maskernya. Terus, selain itu, nyopotnya juga bukan megang kain depan, tapi pegang kain apa Yang ada di talinya, bagian terus telinga ya. bagian telinga, terus bagian yang di depan itu jangan disentuh lagi. Terus masukin deh ke kantong plastik atau kantong kertas, jangan bersentuhan dengan barang lain, jadi jangan main taruh di tas gitu. Yang udah dipakai main di tas gitu kan, barang-barang di tas semua Udah terkontaminasi. kemana-mana ya. Nah, jadi ntar baru pakai lagi bersih, ya udah nih kayak ya, yang bersih boleh dipegang lagi gitu. Tapi ya itu, pakai maskernya juga harus yang benar. Karena takutnya Ya, malah jadi sarang infeksi ya, gitu. iya benar setuju. Jadi banyak banget sih dilakukan oleh eh, termasuk kadang saya nggak sadar juga begitu, suka megang padahal tangan belum tentu ya bersih, meskipun Nah, udah cuci tangan udah terlanjur megang yang lain gitu ya. nah, itu dia, habis megang masker, megang rambut, ya kan? Rambut. Atau kucek-kucek mata, ya kan? Iya. Oke, Waduh, jadi memang bahaya. kalau menggunakan masker intinya adalah memang harus tahu nih fungsi dari masker itu apa. Jangan takut terlihat jelek. Kadang-kadang kan ada yang takut makeupnya lentur atau Lentur. segala macam. Iya, tapi percayalah kalau untuk menjaga kesehatan, untuk tindakan preventif nggak ada salahnya ya dok ya. Tuh, Iya jadi dong, pasti tadi dong. diberikan tutorial langsung oleh dokter Raisa. Jadi jangan sembarangan menggunakan masker asal taruh aja. Asal ini udah ada pakai masker loh, tapi nggak menutup bagian muka yang harus ditutup dan juga buangnya jangan sembarangan. Udah capek-capek jaga kebersihan, malah kotor-kotor dimasukin tas. Udah bercampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Oke. Aduh, Saya coba makanya. lihat pertanyaan lagi dok. Ini sayangnya beberapa banyak viewers yang melontarkan pertanyaan di kolom komen bukan di kolom pertanyaan. Jadi coba saya cari ya. Oke, kita browsing ya. Kita Ya. sama-sama Kalau dokter browsing. Reza juga nemu pertanyaan yang dirasa Menarik ya? interest ya, boleh Iya, dibacain. iya. Ini ada yang bilang apa? Pernah kucek-kucek mata gatel tuh kan? Pernah kan? Nih ya, ada penelitiannya loh. Jadi satu orang itu ternyata bisa nyentuh bagian wajah itu selama 20 menit bisa 10 kali. Tanpa sadar ya. Tanpa sadar. Either dia begini sambil ngomong, either dia gini, atau garuk-garuk, atau kebiasaan kayak, apa ya?
Aduh, ini aja udah benerin poni udah berapa kali nih aku nih. Apalagi Ya. wanita ya dok ya, tiap bentar Mm-mm. benerin Benerin rambut. poni. Aduh, serem ya. Makanya kalau keluar rumah jangan kebiasaan gitu deh. Rambutnya Oke. sebaiknya diikat. Itu ada juga yang menyarankan seperti itu. Mhm. Atau pakai, kalau misalnya ke daerah yang rentan bekerjanya kayak misalnya di pabrik, industri gitu ya. Kan dari awal mereka udah menerapkan ya kayak pakai hand gloves, pakai penutup kepala tuh apa? Hairnet itu ya kayak di industri karena mereka kan berdampingan terus dekat ya. Jadi sebenarnya udah ada protokolnya, cuma dipakainya bener enggak, caranya Iya, tahu apa enggak, yang kayak gitu. yang penting Dipakai jangan beneran apa asal enggak? pakai. Oke. Iya, itu dia. Saya nemu satu pertanyaan nih dok, ini dari Hmm, Ola itu kan. hmm, Dok, kemarin kan ada kejadian orang yang meninggal karena lagi bersepeda memakai masker, dok. Apakah berpengaruh sama pernafasan ketika hmm, berolahraga menggunakan masker? hmm. Nah, gimana Sebenarnya tuh, dok? ini ada dua versi sih, yaitu nggak tahu itu hoax atau enggak. Tapi sejauh ini saya kalau ngobrol sama teman-teman dari kedokteran apa keolahraga, itu dibilang kemungkinan karena asfiksinya kecil. Karena ketika berolahraga justru kita kan menarik nafasnya lebih lebih tinggi ya. Dengan masker yang tepat, yang aman, sebenarnya nggak bisa menyebabkan kematian karena kadar CO yang terlalu tinggi gitu loh. Tapi bisa jadi ini memang butuh investigasi lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya kita berolahraga nggak nyaman pakai masker, ya sebaiknya olahraga di rumah aja dulu gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Ada kemungkinan kedua ya, jadi orang ini terlalu mau nge-push ya karena biasanya nggak pernah olahraga dengan intensitas yang berat, tiba-tiba melakukan investasi ya diforsir apalagi udah di rumah. Terus uh, kita tuh sebenarnya di masa pandemi ini sebenarnya aku masih ngingetin sih, yang disarankan itu olahraga bukan intensitas yang berat. Makanya olahraga disarankan selama ini olahraga di rumah gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita intensitasnya berat, kita olahraga berat, butuh kita kan tubuh kita kan butuh masa recovery. Ya, nah kalau intensitasnya berat, recovery-nya pasti lebih lama untuk Iya, fit benar. kembali. Nah, ketika recovery-nya lebih lama, disitulah masa di mana masa dia mudah terinfeksi atau terpapar si kuman atau virus ini, jadi lebih rentan. Nah, makanya yang Oke. disarankan sebenarnya olahraganya intensitasnya ringan sampai sedang aja, supaya recovery-nya nggak terlalu lama, tubuhnya cepat fit kembali, dan lebih kuat nih ngejalanin si masa pandemi ini gitu. Oke, nah itu tips yang sangat-sangat bagus banget karena banyak sekali yang beranggapan ya olahraga kan biar sehat, biar nggak kena Hmm, COVID. Tapi hmm, kalau olahraganya berlebihan malah yang didapat yes. efeknya sebaliknya ya dokter. Nah, itu dia. Sebenarnya yang Oke. disarankan tuh cukup 3 kali seminggu sih. Dengan intensitas sekitar 20 menit, 30 menit itu udah oke banget gitu. Jadi nggak perlu terlalu yang ngoyo-ngoyo banget Mhm. gitu. Oke, ini ada komen saya masker nggak ganti-ganti dok. Waduh, nggak ganti-ganti masker parah ya. Tadi udah disampaikan Aduh, sama dokter Raisa harus ganti, apalagi kalau pergi seharian harus minimal bawa 3 masker, harus ganti ya. bener. Oke Terus dokter Raisa. maskernya juga masker yang bener ya. Jadi ada masker yang kadang karena masker kain suka lucu-lucuan. Tapi efektivitasnya juga kurang bagus gitu ya. Pastikan kalau apa 3 ply ya, terus bahannya juga yang ada anti airnya, ada yang anti apa supaya dropletnya nggak terserap gitu. Kadang-kadang kalau kain justru malah dipakein yang katun-katun terus malah menyerap airnya kenceng, Kemarin malah hati-hati. yang lebih Apa parah tuh? dari rajut. Coba itu gimana? Ada bolong-bolongnya. Lanjut. Sempet Bolong viral. dong. Iya, ada Mungkin yang bisa jual loh. tapi dilapis kali ya. Jadi cuma buat etnik depannya gitu. Karena yang saya tahu Bunda Ana Avanti tuh bikin masker dia punya ini apa lucu-lucu gitu kayak ada Kreasi. renda-rendanya kreasi tapi dalamnya tetap 3 ply yang sesuai dengan Iya. anjuran pemerintah. So sebenarnya hati-hati. Jangan gara-gara Jangan lucu. tergoda sama bentuknya aja ya, ternyata Heeh. secara fungsional malah nggak bagus sama sekali gitu ya Iya. dok. Oke dok, terakhir Yes. mungkin pesan singkat untuk masyarakat Indonesia untuk menghadapi era new normal ini dok. Hmm. Aduh, bingung ya. Banyak sebenarnya yang pengen disampaikan, tapi yang pasti stay safe, Pesannya stay aja. healthy, ya. Selalu jaga diri, tetap waspada, karena menghadapi new normal ini bukan berarti loose gitu aja, lepas gitu aja. Ingat kita tetap harus
mewaspadai apa yang ada di sekitar kita. Karena ingat banyak orang yang mengidap virus tersebut tapi nggak menunjukkan gejala apa-apa. Bahkan penelitiannya bisa sampai 30% orang yang OTG itu, orang tanpa gejala. Jadi semuanya harus hati-hati, selalu mawas diri, belum tentu juga dirinya bebas dari virus. Jadi selain menjaga diri dari orang lain, kita juga menjaga diri supaya tidak menularkan orang lain gitu ya. Jadi saling menjaga satu sama lain di masa apalagi ketika sudah mulai banyak orang beraktivitas di luar. Saya rasa boleh loh sekarang ini menegur orang lain yang tidak mengikuti anjuran karena pemerintah juga sudah memberlakukan undang-undang yang jelas, terus pemerintah juga sudah memastikan bahwa polisi dan TNI ya sudah akan bekerja dengan optimal. Jadi mari kita saling mengingatkan, dan kalau diingatkan tolong jangan marah karena ini demi kepentingan bersama. Benar, itu dia. So pokoknya mulai sekarang waspada aja, tetap kembali beraktivitas tapi selalu jaga diri ya, jaga kesehatan. Well said, well spoken. Dr. Esa, thank you so much udah memberikan kita pencerahan, udah meluruskan fakta-fakta yang agak miring, yang kita tadinya nggak tahu jadi tahu. Banyak banget informasi yang sudah dibagikan ke kita. Thank you so much. Dan buat viewers yang sudah mampir di sini, jangan mampir aja, tapi juga follow akun Instagram kita @uctvgo.plus, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi UCTV Go di Google Play dan App Store. Oke, Dr. Esa, nggak terasa Thank udah you. 40 menit kita berbincang-bincang. Thank you so much for your time. Thank you so much. Sama-sama. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih yang sudah berpartisipasi ya malam hari ini ya. Oke, thank you for all. Thank you, Intan. Dr. Esa. Thank you, CTV. Bye. Stay safe, stay healthy. Stay safe.